Seorang yang narsis itu, dia akan mempermasalahkan reaksi kita. Mereka akan berusaha menutup apa aksi yang telah dia lakukan kepada kita. Pungli mengaku profesor udah koyak raba. Komen gue pun dipadam. Maksudnya komen dia nggak dimunculkan. Mas Muhammad Saiful Anam. Bukan dipadam itu, des, bedes. Itu difilter oleh YouTube. On. Baru main internet gak? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Malaysia, dan dari sana kita nanti akan berbicara tentang beberapa kosakata yang menjadi permintaan dari warganet Indonesia yang ditulis di kolom komentar. Untuk itu, mari kita mulai dengan komentar pertama. Nah, ini dari Maung Lodaya. Halo Halo Bandung itu lagu spesial, karena lagu itu dipersembahkan oleh orang Indonesia Timur buat orang Bandung. Itulah sebabnya judulnya Halo Halo Bandung. Seperti misal saya bilang, halo Pak Supriyadi. Ucapan bukan berasal dari Pak Supriyadi, tapi dari saya. Orang Malaysia itu niru nggak pakai logika. Masa bilang halo ke dirinya sendiri? Halo saya. Kalau di kita, itu ciri-ciri ODGJ, menyapa diri sendiri. Saya membaca komentar-komentar dari teman-teman itu membuat hidup saya itu jadi lebih berwarna. Saya banyak mendapat inspirasi dari teman-teman. Dan satu yang saya perhatikan ya, bahwa komentar dari teman-teman warganet Indonesia itu tidak menuliskan kosakata kasar, tapi semuanya berdasarkan fakta. Jadi tidak ada yang mengatakan bodoh, goblok. Enggak. Karena saya yakin bahasa Indonesia itu diciptakan untuk berkomunikasi dan menghargai sesama. Bahasa Indonesia diciptakan bukan untuk memaki. Bahasa Indonesia itu saya yakin diciptakan sebagai alat komunikasi antar suku dengan cara yang beradab. Kalau mereka, warganet Malaysia, menganggap itu kasar, ya itu karena mereka mengerti bahwa fakta itu pahit. Apapun yang keluar dari kosakata teman-teman, warganet Indonesia, maupun dari saya ini, itu dianggap semua kasar. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan, pertama-tama saya juga heran. Setiap kali saya mengunggah video dan saya berbicara tentang kosakata, semua itu, komentar pertama dari warganet Malaysia itu isinya itu kalau nggak menghina atau menuliskan isi kebun binatang gitu loh. Jadi saya hanya berpikir, ya orang kayaknya bener-bener gangguan jiwa ini deh. Karena cara mereka menyampaikan narasi, cara mereka menyampaikan argumentasinya itu kayak, kalau dibilang kayak anak kecil nanti ada yang tersinggung, tapi faktanya memang kayak gitu. Jadi tidak bisa diajak berbicara dalam level sebagai orang yang mempunyai akal. Nah, ini dari Mas Hikmat Suryawan. Wah, ini dari Cilegon. Berburu takjil dalam rangka ngabuburit. Kutu kupret, hamanya segede apa? Berbicara tentang berburu takjil, di Indonesia itu kan ada ya banyak orang-orang yang bukan beragama Islam, justru mereka mencari takjil. Kalau di Indonesia itu, takjil itu adalah suatu festival, mana banyak makanan-makanan atau kue-kue gitu, itu hanya kita bisa dapatkan ketika bulan Ramadan. Jadi karena itu disebut berburu takjil, atau dalam bahasa kerennya war takjil atau takjil war gitu kan ya. Jadi ayo takjil war, kita mulai gitu kan. Nah itu di Malaysia tuh mereka berasumsinya apa? Wah, ini ada perang nih di Indonesia, perang gitu. Kalau saya perhatikan ya, warganet Malaysia itu rasa humornya kurang deh. Kalau dia membaca lihat war itu dianggap beneran gitu loh. Bener nih, perang nih. Oleh karena itu, warganet Malaysia banyak yang tidak mengerti ketika saya mengucapkan kosakata mari kita gas.
Mereka menganggap bahwa saya ini mau melakukan tindakan kekerasan. Makanya saya mengatakan kepada warganet Malaysia ini, udahlah, lu kurang gaul aja lu. Kalau mau mencari arti dari kalimat mari kita gas, lu bergaul sama orang Indonesia aja lah. Tapi jangan berasumsi dulu. Buka pikiranmu, buka hatimu, gitu ya. Nanti kamu akan tahu apa itu makna dari mari kita gas. Melanjutkan, Mas Hikmat Suryawan, mari kita komen. Jika keledai menendang saya, apakah saya menuntut, mengeluh, atau balik menendang? Kita tahu simbol keledai apa? Jangan tunduk pada level seseorang yang hanya mencari konflik. Kecerdasan sejati tidak perlu memaksakan diri, itu hanya bersinar. Diskusi adalah pertukaran pengetahuan. Perkelahian adalah pertengkaran ketidaktahuan. Opini adalah titik tengah antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Jadi, ketidaktahuan adalah teriakan, kebijaksanaan adalah diam. Wow. Bagus nih kata-katanya. Ketika seseorang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain hinaan dan kebisingan, respons yang paling kuat adalah, mari kita gas! Dadah! Makasih Mas Hikmat Suryawan. Bagus kata-katanya, bagus. Mas Suharjito. Malaysia merasa paling hebat, tapi jika lihat narasi dalam menjawab berargumentasi, saya jadi meragukan tentang kehebatan dan kepintaran melebihi orang Indonesia. Itu yang saya ceritakan tadi kan. Yang dimana bahwa ketika saya membaca komentar pertama ya, jadi bukan, artinya dia bukan membalas komentar. Jadi itu komentar pertama. Itu selalu ucapannya itu kalau nggak menghina, ya SDM rendah, IQ 78, sampai isi kebun binatang gitulah ya. Itu polanya selalu di situ. Makanya saya mengatakan mereka kayaknya memang sakit jiwa, men. Dari Mukhlisa, mereka itu rata-rata NPD, Narcissistic Personality Disorder. Penderita NPD itu tidak akan merasa mengidap gangguan jiwa. Ciri khas mereka merasa superior, manipulatif. Seperti yang saya sebutkan ya dalam video saya sebelumnya, di mana seorang yang narsis itu, dia akan mempermasalahkan reaksi kita. Mereka akan berusaha menutup apa aksi yang telah dia lakukan kepada kita. Jadi yang mereka mempermasalahkan, ya kok kamu ngomongnya gitu ke aku, gitu ya. Padahal kita hanya memberikan reaksi atas aksi yang dia lakukan. Misalkan nih, warganet Malaysia mengatakan IQ 78. Nah, kita mengatakan IQ 15. Reaksinya warganet Malaysia mengatakan, ya kok ngatain gua IQ 15 ringgit sih? Kok kalian nggak punya adab, nggak punya etika? Gua ngomong IQ 15 ringgit itu gara-gara lo ngomongin gua IQ 78. Ngerti nggak lo? Manipulatif dan merasa superior. Ini ada satu komentar rame, dan saya melihat jawaban dari teman-teman warganet Indonesia juga rame di sini. Ditulis oleh, saya yakin oleh warganet Malaysia, karena warga SDM paling rendah iri dan hati, karena warga SDM paling rendah iri dan sakit hati yang terlalu sama kemajuan Malaysia sampai rata-rata warga IQ 78 sakit jiwa. Gue nggak ngerti hubungannya apa ini. Lo mau ngatain negara lo maju, terus apa hubungannya sehingga sampai Indonesia punya IQ 78? Hubungannya apa? Ini yang sakit jiwa nih lo, bukan gue. Dari Neo Games, selamat datang ngotak keledai Melayu Malaysia IQ 15 ringgit. Nah, Andi Nuno, Tun M, maksudnya Tun Mahathir, pernah mengatakan, saya tidak takut bersaing dengan orang Cina, tapi saya takut akan iri hasad dengki orang Melayu semenanjung. Kalau kita berbicara tentang iri hasad dengki ini ya, misalkan nih ada satu warung yang jual orang Melayu, misalkan warungnya makanannya enak, anggaplah menjual nasi lemak. Itu kan budaya mereka itu, sarapan pagi. Nah, laku nih ya. Nggak lama setelah itu, biasanya nanti di sebelahnya itu nanti ada yang jualan orang Melayu juga, jualan nasi lemak juga. Itu kan iri hasad dengki. Nggak seneng lihat ini, wah ini kenapa dia bisa laku? Ya udah gue jual yang sama. Kan kalau misalkan mereka mau bekerja sama, kan bisa aja yang sebelah jual nasi lemak, ya yang sebelahnya jual teh tarik lah gitu. Atau sebelahnya bikin roti canai. Kan itu sarapan yang sudah dimasukkan sebagai budaya. Kenapa harus nasi lemak, sebelahnya nasi lemak, sebelahnya nasi lemak, sebelahnya nasi lemak? Itu aja terus gitu. Warganet Malaysia ini akhirnya menjawab, gue kasihan seorang pungli bernama diri saya yang diduga mempunyai gangguan jiwa tinggal di kolong Sungai Ciliwung. Berangan-angan dan nyinyir ngomong sendirian mengaku profesor.
Bani Aki 78 pun percaya sama saya, ODGJ. Ini kan kayak anak kecil ya. Pungli mengaku profesor udah koyak raba. Komen gue pun dipadam. Maksudnya komen dia nggak dimunculkan. Mas Muhammad Saiful Anam. Bukan dipadam itu bedes. Itu difilter oleh YouTube. On. Baru main internet gak? YouTube itu mempunyai cara menyaring komentar-komentar. Kalau ada kosakata yang udah parah banget itu nggak akan dimunculkan. Jadi si warga Malay Des ini sepertinya tidak mengerti sistem bagaimana YouTube menyaring komentar-komentar tersebut. Sehingga dia menuduh saya menghapus komentarnya. Saya bisa mengatakan memang cocok deh kalau dia ini IQ 15 ringgit gitu. Kemudian dari Mas Rianto, di Malay Des tipe M menunggak pembayaran kredit mobil selama 8 bulan, mobilnya mau ditarik oleh pihak leasing, kereta kreditannya dirusakin oleh tipe M. Itu bukti bahwa 1/3 warga tipe M sakit mental disorder, ODGJ. Mungkin teman-teman sudah lihat ya video itu, mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Saya memang nggak mau munculin video itu karena menurut saya kok bisa separah ini gitu. Di mana pihak leasing mobil itu mendatangi suatu alamat, kemudian pihak leasing mobil itu ingin mengambil mobilnya karena ternyata si pemakai mobil ini sudah tidak melakukan pembayaran udah beberapa bulan begitu ya, sehingga mau ditarik oleh pihak leasingnya. Kemudian si yang punya mobil ini nggak tahu lah, dia mungkin tidak bisa menjelaskan dalam bahasa yang berakal gitu ya, terus hanya bisa ngamuk-ngamuk. Nah, begitu ngamuk-ngamuk, akhirnya apa? Mobilnya itu dia rusakin gitu. Mobilnya dia rusakin, dia nggak ngerti. Lu rusakin mobil itu, lu yang harus menanggung juga. Jadi selain lu harus membayar bulanan dari mobil itu, lu juga harus bayar kerusakan yang udah lu lakukan gitu. Jadi, udah biji. Nah, ini dari Mas Ahmad Rifat. Ini menarik ya, saya baca tulisan beliau nih. Pak Pri, saya bingung mau tanya kemana. Mau tanya padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk kata tumpala, bahasa Banjar. Bahasa Arabnya tabkit. Biasanya diterjemahkan mencela, tapi rasanya kurang pas. Ketika kita sudah melarang atau menasehati seseorang agar tidak melakukan sesuatu perbuatan, tapi dilanggarnya larangan kita, dan akibatnya dia terkena dampak negatif, lalu kita bilang, nah kan, kalau mau lebih kasar ditambah, rasain lo. Jadi Mas Ahmad Rifat ini ingin mencari apa padanan katanya untuk kayak, nah kan, rasain lo. Kemudian saya memberikan jawaban yang saya tahu saat itu adalah kapok maksudnya. Tuman mungkin lebih ke Arab dalam bahasa Jawa, atau jera. Kemudian Mas Ahmad Rifat mengatakan, maksud saya kalau memang tidak ada kata yang pas, mungkin kata tumpala atau sejenisnya dari bahasa daerah lain yang terdengar lebih merdu, yang semakna bisa diusulkan masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masukkan aja Mas. Karena di dalam websitenya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang kita bisa mengusulkan beberapa kosakata itu, dan itu terbuka untuk umum gitu ya. Jadi nanti tinggal pihak Badan Pengembangan Bahasa nanti yang akan melihat apakah kosakata tersebut bisa dimasukkan atau tidak. Kemudian maaf saya orang Banjar tapi rasanya kata tumpala itu tidak merdu. Kemudian dari Mbak Asri Suryani mengatakan, menurut saya kata tumpala dari bahasa Banjar sangat merdu didengar. Saya setuju. Jika Anda tidak menjabarkan artinya, saya akan mengira kata tumpala itu berarti sesuatu kejadian yang menyenangkan yang sudah pernah terjadi. Nah, kalau pala sendiri, kalau di pala itu kan kalau sebagian kita di Jawa, di Jakarta mungkin pala itu maksudnya memeras ya. Lu palakin gua ya gitu. Tapi kalau kita di Medan, pala itu artinya benci gitu loh. Jadi kalau di Medan tuh pala kali aku gitu. Jadi benci kali aku gitu. Nah, terima kasih Mas Ahmad Rifat. Saya banyak belajar dari Anda. Ternyata ada kosakata tumpala, dan bukan hanya pala. Itu nikmatnya jadi orang Indonesia. Karena apa? Karena kosakata pala saja itu bisa mempunyai dua makna. Dimana kalau di Jawa atau di Jakarta lebih tepatnya ya, pala itu lebih ke arah memeras ya. Kemudian kalau kita di Sumatera, di Medan atau mungkin di Riau ya,
Itu pala itu artinya benci atau nggak suka banget gitu. Pala kali aku gitu kan. Nah, tapi begitu di Banjar ada kosakata tumpala. Nah, ternyata kosakata tumpala itu berarti kayak rasain loh gitu. Nah loh gitu kan ya. Nah, itu membuka wawasan. Itu yang saya sebutkan bahwa saya bangga menjadi warga negara Indonesia yang bisa mempunyai wawasan yang luas. Coba kita bandingkan dengan komentar dari warganet Malaysia. Begitu saya menuliskan ngabuburit, dia langsung menuliskan apa? Ini kosakata lucah. Padahal saya tidak menuliskan burit. Saya mengatakan ngabuburit. Burit yang dia mengerti itu lucah atau porno atau jorok. Padahal ngabuburit yang saya sebutkan itu sangat jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh dia. Tapi dia langsung mengatakan ngabuburit itu kosakata jorok. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya bagaimana kita warga negara Indonesia melihat suatu permasalahan. Kita lebih terbuka, kita lebih mau melihat dari beberapa sisi. Dimana sebagai contohnya tadi ini kosakata tumpala tadi. Kalau saya berpikir seperti warganet Malaysia, tumpala itu maksudnya benci atau memeras. Kita tidak berpikir ke sana. Kita berpikirnya bahwa, tumpala ini berarti sesuatu kosakata dari bahasa Banjar. Dan itu berbeda dengan yang dimengerti oleh rakyat di Jawa, dengan rakyat di Sumatera. Dibandingkan kalau dengan warganet Malaysia, begitu melihat kosakata ngabuburit, dia langsung berpikirnya burit. Anggaplah saya orang Malaysia, begitu melihat kosakata tumpala, saya berpikirnya sebagai pala. Kan enggak? Karena itu saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Dari Fly by Iron Wings, kata sembrono pun sudah sering dipakai oleh orang Malaides. Kalau di dalam kamusnya itu definisi sembrono apa ya? Kita bicara kosakata sembrono sekarang. Sembrono menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Kurang hati-hati, gegabah, ceroboh. Dan itu adalah bahasa percakapan. Kemudian yang kedua, kurang sopan, agak kurang pantas perbuatannya. Berjenaka tapi kurang sopan. Definisi ketiga, secara sembarangan. Dan di situ tertulis ada bentuk tidak bakunya, sembrono. Itu tidak baku. Kesembronoan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekurang hati-hatian, kecerobohan. Menyembronokan, memperlakukan dengan sembarangan, kurang hormat, dan sebagainya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, tidak ada sembrono. Jadi kosakata yang baku, yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sembrono, itu tidak ada. Yang diambil oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia adalah yang tidak baku dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sembrono. Dengan definisi, tidak hati-hati, tidak difikirkan baik-baik. Itu kan gegabah ya. Sembarangan saja, kurang teliti. Sama nggak dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi kedua, kurang sopan, perkataan, perbuatan. Kurang manis. Sama nggak dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menyembronokan. Melakukan sesuatu dengan kurang teliti, kurang sopan, kurang manis, sembarangan. Kesembronoan. Perihal sembrono, sembarangan. Kelalaian, kelengahan. Sama kan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dari Yus Matabatin. Di saat terpojok, kaum Waha merasa dihina, lalu merengek. Biarlah kami selalu dihina oleh Indon. Padahal mereka sendiri dengan ucapan nama-nama hewan kepada Indonesia dan mengatakan negara miskin pengekspor babu, tetapi saat dibalas dengan fakta yang nyata, mereka merasa terhina dan tersakiti, alias playing victim. Sungguh logika yang memalukan bagi warga yang merasa kaya dan maju dan suka banding-bandingkan kemajuan negaranya dengan Indonesia, tetapi kami membalas secara logika dan nyata, bukan hoax seperti 15 ringgit. Ini dari Puji Rahayu. Apakah di Kamus Bahasa Indonesia KW ada kosakata kesengsem? Nah, saya membalas waktu itu karena saya sedang melakukan sesuatu yang lain. Saya mengatakan sejauh ini memang saya belum menemukan kosakata kesengsem. Tapi apa yang mereka lakukan sudah menunjukkan mereka kesengsem banget dengan semua yang ada di Indonesia. Kemudian Mas Muhammad Saiful Anam mengatakan, baru saya cek di Kamus Dewan online ada kesengsem itu terlalu asik, birahi, jatuh cinta kepada.
tapi tidak disebutkan asal-usul kosakatanya dari mana. Kita akan berbicara kosakata kesengsem. Nah, untuk Mas Saiful Anam, bahwa entry kosakata kesengsem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini memang tidak menunjukkan itu pinjaman dari mana. Tapi kalau Anda masukkan entry-nya sengsem, itu adalah pungutan dari bahasa Jawa. Dan langsung mempunyai kosakata turunan kesengsem, terlalu asik, birahi, jatuh cinta kepada. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini Jawani banget. Yang Jawa katanya hama itu kan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesengsem itu langsung mempunyai kosakata turunan tersengsem, di mana mempunyai definisi sangat tertarik hati hingga terlupa diri, sangat asik, sangat birahi, jatuh cinta. Sama kan? Dengan definisi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!